tetangga dari bahwa bapak itu diamain atau diwasiatin sebuah pedang, tapi di kampungnya sana di Jawa, dan pedang itu nggak dipakai, disimpan, dan dia sama keluarganya punya anak 3 di sinilah di Cikarang. Anaknya sering sakit gitu, Ustaz. Kalau misalnya pedang itu dimusnahkan gimana caranya, Ustaz? Iya, dia memiliki pedang warisan, kemudian anaknya sering sakit, betul ya? Pusaka-pusaka ini, kalau sang suami belum tobat, dia akan menyakiti anak dan istri. Itu cara Allah yang bijak dan lembut untuk menegur. Begitu. Maka kemudian bagaimana cara merusak, menghancurkannya? Cukup dipatahkan pedangnya, atau diberikan kepada tukang besi dilebur seperti itu. Dipatahkan sudah cukup. Ini ada yang mau tampil lagi juga. Kenapa? Ini jinnya apa orangnya? Jinnya, ini ibunya kan? Pas melihat jenis jimat-jimat langsung reaksi. Oke. Baik, sebentar. Siapa namanya Bu? Lupa. Caca. Caca. Bismillah. Caca itu rambutnya kelihatan satu. Rambutnya. Tuh kan Cacanya sadar ini. Caca kuasai kalau begitu. Bismillah. Bismillah. Jangan mendekat. Ini ibunya kan? Deket ibu. Caranya begitu. Dipeluk, dipeluk. Dipeluk. Peluk betulan Bu. Dipeluk, disayang. Ya, bismillah. Bismillah. Caca, kita wawancara sebentar lagi. Gak usah pakai speaker Bu nangisnya. Ya. Baik, sebentar, disadarkan. Caca. Oke. Ini Fauji nikah belum Fauji? Nikah belum? Mau dijodohin loh. Baik. Caca, lihat kamu tangannya, diambil tangan kirinya. Caca, kiri yang mana kiri? Kiri yang mana? Kiri. Jarinya, jemarinya digerakkan. Biar Caca aja. Caca, minta Caca. Biarin, biar saya bicara dengan jiwanya. Oke, jemarinya lihat saya sini, buka matanya, gerakan jemarinya gini. Oke, jemari ya. Oke, betul 3 sekarang, 4, 5-5-nya. Kayak lihat saya. Oke, Caca jangan nangis, ucapkan bismillah. Lepaskan. Nah, satu lagi, bismillah. Lihat saya, bismillah. Angkat keduanya, angkat. Gini nih, alhamdulillah. Diusap wajahnya. Alhamdulillah. Oke. Seperti saya begini. Ya, oke. Sudah sadar? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, lemes dia. Oke. Sudah sadar. Sekarang baru mic-nya didekatkan. Ditanya ada apa? Ibu yang tanya ada apa? Tadi apa pas bagian Udah sadar. Ulangi lagi gimana? Pas itu yang ruqyah syirkiyah lebihnya itu langsung sedih saat mendengar, sedih sama kayak mencekik gitu pas kayak tercekik. Kenapa Caca sedih itu masalahnya? Enggak tahu. Tahu. Caca tahu. Kenapa sedih? Karena selama ini dibawa kepada tempat-tempat ruqyah yang syirkiyah, tidak syar'i, membuat kamu sedih, membuat Caca menyalahkan ayah, gitu kan? Betul? Iya. Oke, sekarang astagfirullah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, selesai ya. Oke. Lihat kenapa kesurupan? Kita jabarkan Bapak. Ketika melihat ruqyah syirkiyah itu, beliau ingat memori di masa silam. Ya, sambil makan enggak apa-apa ya. Di masa silam bahwa beliau suka dibawa ke tempat-tempat ruqyah yang tidak syar'i. Kemudian ingat ayahnya dan menyalahkan ayahnya, sedih karena ayahnya membawa ke tempat-tempat tersebut. Lihat kesalahannya apa? Tadi itu belum selesai. Seorang anak
perempuan yang belum menikah itu milik ayahnya. Ya, milik ayahnya. Ketika dia sudah nikah, maka dia milik suaminya. Dosanya ditanggung ayahnya. Sebagiannya ayahnya mendapatkan pertanggungjawabannya. Wanita, laki-laki, seorang anak tidak akan hadir di muka bumi tanpa kedua orang tuanya. Jadi ketika seorang anak menyesal dilahirkan ke muka bumi, marah kepada ayahnya, itu satu dosa. Dosa itu membuat setan masuk lalu kesurupan. Tidak apa-apa, itu satu sampel saja. Caca ya. Oke, sudah sehat ya. Oke, pertanyaan tadi lanjutkan. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Pusaka yang berkhodam itu Ustadz. Ya. Ya Ustadz, mengenai benda-benda pusaka yang berkhodam tadi, Ya. ada saya dengar katanya nggak harus dimusnahkan, nggak masalah. Yang penting tidak meyakini. Pertama, terus kedua dia khodamnya itu bisa dihilangkan. Tapi saya nggak ngerti cara menghilangnya, dibaca apa gitu terus ditarik begitu Ustadz. Apa benar khodamnya bisa hilang? Terima kasih. Yang menghilangkan benda pusaka dengan ditarik itu adalah orang yang mengatakan bahwa pusaka itu tidak perlu dihancurkan, begitu? Oke. Karena katanya bisa pusakanya bisa hanya yakinkan aja. Baik. Ibu punya benda berharga nggak? Sekarang ada? Enggak Ustadz. Yang dibawa? Yang dibawa. Ada nggak yang punya tidak. barang berharga? Ada nggak? Nggak diapa-apain, pinjem aja bentar. Supaya gampang jelasinnya. Caca punya nggak? Ibu, ada yang punya barang berharga nggak? Di sini, yang gampang aja. Oke, boleh pinjam tasnya? Boleh. Ibu berharga nggak ini tasnya? Kalau saya robek-robek, gimana perasaan ibu? Bayangin aja, kalau saya robek-robek gimana perasaan ibu? Kesel, marah. Oke, makasih ya. Orang yang punya benda pusaka itu kesayangan. Keris Empu Gandring tahun 120 Masehi misalkan, entah tahun berapa itu aslinya. Udah rompang, udah tua. Tapi dia meyakini ini keris kerajaan dulu loh. Gitu ya. Dia mencintai itu. Saya keturunan dari kerajaan itu. Tuh, cinta kepada benda itu. Ketika saya hancurkan itu keris, gimana perasaan dia? Seperti ibu, marah, kesel. Makanya dia bilang jangan dihancurkan, tarik jinnya, itu selesai. Mana yang betul? Dihancurkan apa ditarik? Nabi SAW ketika Fathu Makkah, penaklukan Makkah, beliau tidak bunuh satupun, ya. Padahal beliau membawa 10.000 pasukan. Apa yang beliau hancurkan? Apa? Patung-patung, 160 patung yang mengelilingi Baitullah, gitu. Kenapa dia hancurkan? Karena orang-orang Makkah itu mengatakan, saya tidak menyembah batu ini, tapi saya menyembah Allah lewat batu ini. Persis ahlul jimat, ahlul jimat betul ya? Ahlul jimat wal hawa itu mengatakan, kami tidak meminta perlindungan kepada jimat ini, tetapi kami minta perlindungan kepada Allah melalui jimat ini. Maka itu yang dihancurkan. Dan itu tidak bisa dihancurkan kecuali setelah keyakinannya hancur. Betul. Jadi kalau dia belum mau hancurkan, di sini belum hancur keyakinannya. Gitu. Baik, bisa dipahami ya. Jadi bagusnya dihancurkan atau dibiarkan? Hancurkan sehancur-hancurnya. Kalau ada peruqyah mengatakan tidak usah dihancurin, rendam saja, tidak apa-apa. Itu pendapat dia, ini pendapat saya. Hancurkan, nanti dipakai oleh anak keturunannya. Ustadz sayang Empu Gandring, Ustadz Empu Gandring, samurai itu yang panjang, yang dari baja, yang bisa motong besi, banyak sekarang. Kenapa harus pelihara itu? Ini kan dipelihara UNICEF. Siapa UNICEF itu? Siapa UNESCO itu? Badan organisasi dari mana? Ya, itu kita akan melihatnya nanti.
Barakallahu fiik. Jelas ya? Nah, kemudian apakah bisa mengeluarkan hanya dengan menariknya? Tidak bisa. Itu dusta besar. Itu tipu daya. Ya. Menghancurkannya dengan menghancurkan zatnya, lebih penting menghancurkan keyakinannya, tapi penghancuran ini simbolisasi penghancuran keyakinan tersebut. Yep. Ada lagi, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya mau bertanya Ustaz, Silakan. bagaimana cara membersihkan jika orang tersebut sudah dikasih minuman yang minuman kan udah mendarah daging tuh ke dalam tubuh tuh. Cara Simple. membersihkannya itu seperti apa? Simple. Terus yang kedua, bagaimana jika diruqyah ternyata yang diruqyah juga ikut ngaji, bahkan lebih pintar dari yang ruqyahnya. Simple juga. Seperti itu. Baik, ya, Itu, dua terima kasih. pertanyaan. Yap. Bagaimana meruqyah seseorang yang sudah diminumkan air raja, air yang dimantra-mantrai, air suci, air pokari atau lain-lain. Ponari ya, bukan. Caranya adalah minumkan air ruqyah. Simpel kan? Air yang telah dimantrai setan diobati dengan air yang diberkahi Al-Quran. Maka jangan sepelekan air ruqyah. Begitu Pak caranya. Yang kedua, gimana saat seseorang dibacakan Al-Quran lalu jinnya ikut baca. Peruqyahnya Al-Baqarah ayat 256, 255, 256, 257, jinnya langsung bisa ayat 258, 259. Bagaimana caranya? Sederhana. Pertama, ulang-ulang bacaan yang kita hafal untuk dia. Ya, kalau jinnya terus baca dan menunjukkan kesombongannya, maka buka Al-Quran, murojaah bacaannya. Jadi jin baca, kita yang murojaah. Kita betulkan bacaannya. Ini salah jin, ini 2 harokat, ini salah gitu. Lihat aja, dengerin aja dia ngaji, nggak apa-apa. Anggap aja kita diruqyah jin, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ketika jin itu baca, kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kata jinnya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita lanjutin, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih. Gantian nama jin terus, siapa yang kalah? Gitu. Dan saran kedua, ajak dia membaca surah Al-Jin. Ayat 3 dia akan berhenti. Kenapa? Karena itu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin tidak mau, jin kafir tidak mau membaca ayat-ayat yang mengagungkan Allah ta'ala. Kalau dia baca ayat kursi itu ayat yang mengagungkan Allah, pasti dibacanya disalah-salahin. Ya, baik. Jawaban pertama, baca terus. Bacaan kedua, murojaah. Bacaan ketiga, bawa dia untuk membaca ayat-ayat yang mengagungkan Allah. Misalkan pada Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu enggak bisa dia ikuti. Karena dia menafikan dirinya sendiri, ya. Baik, seperti itu. Insyaallah. Ada lagi? Senjata pemusnah sihir itu ada 3. Kalamullah, berdoa, sama ruqyah. Untuk kalamullah itu semua bagian Al-Quran atau ada surat-surat tertentu. Baik. Terus yang kedua, yang tadi buhul-buhul sihir itu hendaknya jangan dibakar. Maksudnya dikubur saja atau memang nggak boleh? Kalau dibakar bagaimana? Baik. Gitu. Ya. Yang pertama ayat-ayat ruqyah, 3 senjata pemusnah sihir. Yang pertama adalah doa, itu urutannya ya. Yang kedua adalah ruqyah, contohnya ruqyah Jibril. Yang ketiga adalah Al-Quran. Itu Al-Qurannya yang mana? Yang pertama, prioritas pertama adalah Al-Falak.
Allah yang ngajarkan langsung. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah. Allah yang ngajarin manusia. Qul a'udzu birabbin nas, ya, gitu. Yang kedua adalah prioritas yang diajarkan Nabi SAW. Ini dia yang di depan. Ya, ini Nabi SAW ajarkan, begitu. Baik, yang ketiga adalah suratul Baqarah. Yang keempat Al-Imran. Yang kelima seluruh Al-Quran. Itu jawabannya. Baik. Kemudian buhul sihir, kenapa tidak boleh dibakar? Ada larangan untuk membakar makhluk. Begitu ya. Ada larangan untuk menghukum dengan api. Karena itu haknya Allah Ta'ala. Maka haram kita membakar semut misalkan. Haram kita membakar kambing hidup-hidup. Itu larangan yang mutlak dalam syariat Islam, dalam fikih Islam. Maka dalam ruqyah yang sesuai syariat Islam pun sama, tidak boleh kita membakar tulang, membakar jasad cicak, tetap tidak boleh. Maka bagaimana? Dikubur. Sesuai adabnya makhluk itu dikubur, begitu. Kalau membunuhnya bismillah, pukul. Gitu ya. Kalau bisa lehernya dipotong, bagus. Ya, dibunuh sekali mati, tidak apa-apa. Jangan dibakar. Kenapa mau dibakar? Sudah terlanjur, istighfarin saja. Ya. Karena ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara dia mengurung kucing. Dan kucingnya mati kelaparan. Dia masuk neraka gara-gara kucing. Tapi kucing yang hidup ya. Membunuh cicak, 1 kali pukulan pahalanya lebih besar daripada 2 kali pukulan. 2 kali pukulan lebih besar pahalanya daripada 3 kali pukulan. Begitu kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Artinya apa? Kita memiliki adab yang sempurna termasuk menyembelih binatang. Ya, Nabi menyarankan untuk menggunakan pisau yang tajam. Jangan memperlihatkan kepada binatangnya. Begitu. Ya, ini adalah adab-adab saja sebenarnya. Barakallahu fiik.